Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lismania Bali, Agung Pranoto Janti, Gabriela Dwi Zalfanya, Nabila Yunidar, dan Hana Priscilla Angeli akan menjelaskan tentang media interaktif dan juga game. Berikut adalah penjelasannya. Saya akan menjelaskan definisi media interaktif. Apa itu media interaktif? Sesuai dengan namanya, media memiliki arti alat untuk menyampaikan atau menyalurkan, mengirim sebuah pesan. Sedangkan interaktif sendiri berarti hal yang berjalan berdasarkan interaksi dua arah. Nah, dalam kasus ini berarti pengguna dan media itu sendiri. Misalnya sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri ada yang bersifat interaktif, ada yang tidak. Contoh media pembelajaran yang tidak interaktif adalah buku pelajaran. Sedangkan media yang bersifat interaktif adalah aplikasi edukasi dengan feedback ketika digunakan. Misalnya aplikasi media pembelajaran mengenal huruf. Ketika ada user yang menyentuh hurufnya, maka akan ada audio yang berbunyi dari aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan sebuah interaksi yang dilakukan antara pengguna dan media yang akhirnya disebut media interaktif. Selanjutnya, karakteristik media interaktif menurut Munir. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Kelebihan dan kekurangan dari media interaktif adalah kelebihan yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, pendidikan akan lebih kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Ketiga, dapat menggabungkan teks, gambar, audio, animasi dalam satu kesatuan dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan. Kekurangannya yaitu pertama, memerlukan biaya relatif tinggi dalam pengadaan dan pengembangan program. Kedua, mediasi dan produksi multimedia pembelajaran interaktif tidak mudah, memerlukan kegiatan intensif yang memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Yang ketiga, mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia seperti masih tingginya sikap yang masih enggan mencoba komputer sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Kesimpulan dari media interaktif ini yaitu media interaktif memiliki karakteristik khusus yaitu dilengkapi alat pengontrol sehingga terdapat interaksi antar pengguna atau user dengan tampilan media interaktif. Dengan interaktivitas yang dimiliki oleh media interaktif, maka media interaktif dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan, salah satunya sebagai media pembelajaran. Tampilan media interaktif memenuhi fungsi menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dan bersifat interaktif. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan video game. Game atau permainan. Definisi game adalah, menurut Kal pada tahun 2006, game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu. Sedangkan menurut Sadiman, tahun 2010, game adalah kompetisi antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Karakteristik di dalam game. Dalam sebuah game terdapat beberapa elemen yang membentuk sebuah game itu tersendiri.
Yang pertama adalah rules atau aturan-aturan. Yang kedua adalah victory condition atau kondisi menang. Dan juga loss condition atau kondisi kalah. Yang ketiga adalah setting, yang keempat adalah interaksi model, yang kelima adalah perspektif atau sudut pandang, yang keenam adalah role atau peran, yang ketujuh adalah mode, yang kedelapan adalah struktur, yang kesembilan adalah realisme, dan kesepuluh adalah cerita. Berikut adalah karakteristik dari sebuah game. Dampak negatif dan dampak positif dari game. Dampak negatif pertama, menimbulkan efek ketagihan. Kedua, membuat orang terisolir dari kehidupan di sekitarnya. Ketiga, membuat orang menjadi malas. Keempat, mengganggu kesehatan. Kelima, menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan. Dan dampak positifnya, yang pertama, membuat orang menjadi pintar. Kedua, menambah konsentrasi. Ketiga, meningkatkan ketajaman mata. Keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kelima, membantu bersosialisasi. Hubungan game dan perkembangan desain komunikasi visual. Hubungannya itu agar pada saat mempelajari dan membuat game, mahasiswa dapat mengikuti perkembangan desain komunikasi visual di era digital dan meningkatkan kreativitas agar tercapainya target yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada masukan atau tanggapan lain, kalian bisa